ya, supply air. Supply itu yang sudah ngelewatin coil-coil pendingin ya, yang mau masuk ke ruangan, itu supply air. Nah, jadi basis dasar persamaannya itu seperti ini ya, untuk mendapatkan persen dari outdoor air ya. Nah, tapi kemudian ya, untuk memudahkan ya, konsentrasi ya CO2 tadi itu bisa diganti ya dengan temperatur, karena temperatur itu relatif mudah diukur ya. Kalau CO2 ngukurnya lebih ribet ya, makanya ASRE merekomendasikan ya udah pakai temperatur. Walaupun ya itu tadi ya, belum tidak akurat yang CO2, karena basisnya kan CO2 nih ya, berapa polutan ya yang ada ya dari return ya, maka dari outdoornya perlu disuplai berapa gitu. Nah, jadi kalau yang berbasis temperatur ya tadi sama ya, titik-titiknya yang return, supply sama outdoornya ya, cuma diganti temperatur aja nih ya. Nah, ini kalau kita lihat misalnya contoh yang mendekati kita ini misalnya ya, yang kondisi summer, musim panas, udara di luar ya 93 Fahrenheit. 93 berapa tuh? 61 dibagi 9 berapa? Sekitar 7 dikali 5 ya, sekitar 35 lah ya, 34 ya. Sekitar 34 derajat Celcius nih luar. Kemudian return nih kan kita bisa tahu dari room design temperatur ya, temperatur ruangan yang kita inginkan. Nah, kita dapat return airnya. Nah, supply airnya dari mana? Supply airnya itu, ini kalau gambarnya di sini supply air. Supply air tuh kalau di psikometrik chart yang kita gambar kemarin itu berarti yang mendekati garis saturasi ya. Ya, di ujung bisa pakai RSHF ya, maupun GSHF ya, yang di ujungnya. Nah, itu kan bisa kita dapat ya dari cooling load yang kita sudah hitung ya. Jadi cooling load yang kita hitung ya kalau mau belum melibatkan outdoor berarti yang room aja dulu kan, yang RSHF-nya dulu kan. Yang RSHF kan belum pakai yang outdoornya. Nah, dari situ kan kita udah bisa dapat return sama supply-nya kan, supply air temperatur. Nah, kalau udah tahu 3 komponen ini ya, maka kita tahu nih persentase outdoornya. Nah, persentase outdoor itu kan kita juga udah tahu CFM-nya outdoor kan. CFM outdoor kita udah hitung kan, kayak misalnya contoh satu ruangan isinya 40 orang ya kan, berarti kan 40 kali berapa tuh rekomendasi CFM per orang. Nah, itu kita udah tahu outdoornya. Jadi persentasenya segitu, kuantitas udaranya, CFM-nya kita udah tahu ya. Maka dari situ kita bisa hitung balik ya untuk mendapatkan CFM return-nya ya. Return CFM return-nya kan berarti sisanya kan. Ya, kalau ini dari kalkulasi ini 47,8%, maka di sini kan 52,2 ya. 52,2%. Nah, jadi basisnya itu ya, untuk mengetahui berapa sih persentasenya gitu ya, masing-masing nih outdoor sama indoor. Ya, kemarin kan kita masih kasar aja ya. Ya contoh kemarin kisaran 40-60 ya. Yang
ya yang umum ya kisaran itu ya. Kisaran itu sampai ya 50-50 lah. Oke, kalau kita lihat di contoh ini ya kisarannya segini. Nah, tapi angka jelasnya ya harus kita hitung ya. Jadi harus ada dasarnya berapa persen sih yang dari luar, berapa persen yang dari return ya. Nah, sehingga nanti kita tahu kan M outdoor ya, M dotnya outdoor atau CFM-nya outdoor berapa, CFM-nya return berapa, di total berapa, sehingga kita bisa tahu nih total CFM yang masuk ke coil pendingin itu berapa ya. Nah, itu kan nanti kita bisa tahu lebih detail ya berapa sebenarnya kilowatt ya kalor yang harus diserap oleh si refrigeran kan gitu ya. Kalor yang harus diserap oleh refrigeran ya dalam kilowatt kan nanti kilowattnya si udara ya, karena kita di situ udah tahu M dot ya, M dot tahu delta H-nya juga tahu ya, delta H-nya udara ya, delta H-nya udara tahu ya, makanya kita bisa dapat kilowatt ya. Ya walaupun pas kita kalkulasi ya kita juga udah pakai satuan satuan kilowatt atau BTU per hour ya. Baik, jadi ini ya dasar untuk kita tahu berapa banyak CFM masing-masing. Nah, sekarang saya berpindah ke ya bahasan terakhir kita, air distribution ya. Jadi ini bagian terakhir ya setelah kita mendesain tata udaranya ya dengan mengetahui cooling load-nya, kemudian siklus udaranya kita udah ini ya, udaranya udah tahu nih bakal didinginkan sekian banyak CFM ya. Nah, maka selanjutnya ya termasuk sistem refrigerasinya udah selesai ya, maka selanjutnya yang perlu kita desain bagaimana kita mendistribusikan udara yang sudah kita dinginkan ya. Bagaimana kita mendistribusikannya. Nah, ini sebenarnya konsepnya ya mirip dengan piping gitu ya. Kalau belajar piping di mata kuliah ini ya, kalian yang perpipaan itu? Sistem fluida, Pak. Sistem fluida. Sistem fluida ya, sistem fluida dan perpipaan ya, sisflu ya. Oke, nah itu kan kalian konsep ya dari piping udah dapat ya bahwa di dalam aliran itu ya ada rugi-rugi ya, ada friksi segala macam sehingga dengan adanya friksi itu ya, dan juga ada beban ini kalau bebannya di pipa ya, nanti kan terkait dengan kebutuhan pompanya ya. Kalau dia kalau piping fluidanya water ya misalnya ya, nanti kan kaitannya dengan kebutuhan pompa ya untuk mengalirkan si water tersebut. Nah, tapi sekarang kita di sini fluidanya kan udara ya, fluidanya udara. Jadi nanti terkait dengan seberapa besar power yang dibutuhkan oleh fan ya, fan yang mendorong udara dingin tersebut ya. Nah, supaya tahu ya kita harus ngitung nih, kita mau di ujung salurannya ya atau ductingnya itu ya, kalau air kan kita mau nih di ujungnya, di entah itu pipa atau di lantai
ke berapa gitu. Kita mau di situ masih ada tekanan sekian misalnya ya. Ya minimalnya airnya masih ngalir gitu ya misalnya. Ya, nah ini sama gitu juga. Kita mau sampai yang paling ujung ya, udaranya itu masih mengalir ya, masih ada kecepatannya. Jangan sampai kita mendesain ya sistem distribusinya tadi ya, belum nyampe ujung ini udah nggak ada tekanan gitu ya. Di depan di awalnya ya di ya bisa berupa air handling unit. Mungkin kemarin sama Pak Rusdi udah belajar ya air handling unitnya. Jadi di pangkalnya ya itu fan-nya ya kita nilai udah wow gede nih kapasitasnya ya. Tapi kita nggak memperhatikan ya ada elbow-nya ya lekukan, ada penyempitan misalnya ya, kemudian ukurannya tahu-tahu melebar gitu dan lain sebagainya, tahu-tahu belum nyampe ujung udah nggak ada tekanan. Ya. Nah kita nggak berharap seperti itu. Atau sebaliknya ya, kita mendesain tapi sampai ujung tekanannya itu masih tinggi ya, yang dampaknya nanti kecepatan keluarnya itu terlalu tinggi. Nah, ini juga nggak kita inginkan gitu ya. Jadi harus kita hitung ya, kita hitung ya, termasuk nanti kita memperhatikan bentuk dari salurannya ya, ductingnya itu. Yang paling bagus sih memang rasionya itu 1:1 ya, rasionya. Jadi ada kan ducting itu yang bentuknya bundar ya, lingkaran. Nah, itu bagus ya, karena di situ friksi dindingnya itu relatif lebih rendah ya dibanding yang kotak-kotak ya. Kalaupun kotak ya sudah kotak persegi itu lebih bagus ya. Yang umum juga ya masih termasuk kecil friksinya itu kalau 2:1 ya. Tapi kalau udah lebih dari itu ya, friksinya jadi lebih besar ya. Friksinya lebih besar, nanti kaitannya kebutuhan power ya di fan-nya jadi lebih besar. Nah, jadi konsep berpikirnya itu mirip dengan pompa. Baik, nah ini air handling unit. Saya mungkin nggak terlalu banyak di air handling unitnya, ya tapi ini gambaran aja kira-kira ini seperti ini ya, bahwa di air handling unit itu ya namanya handling ya, air handling ya. Jadi dia udara yang lewat itu diperlakukan lah ya, diperlakukan supaya tadi ya ada perubahan gitu ya. Nah itu di air handling ya, ini macam-macam ya, ini ya macam-macam. Ada yang ditambahkan ya, kita udah bahas sebelumnya ya. Ada yang ditambahkan kelembabannya atau dikurangi kelembabannya, ada yang dinaikkan temperaturnya, ada yang diturunkan gitu. Nah, isinya ya sudah nih. Ya kalau terkait dengan kelembaban ya berarti ada ada percikan-percikan air ya. Kalau itu ditambahkan, kalau dikurangi ya berarti nanti kaitannya sama koil-koilnya ya. Didinginkan juga begitu, dipanaskan juga begitu. Nah, untuk dorongnya itu ya ini ada fan ya, ada fan. Nah, fan-nya nanti ya kayak kaitan kebutuhan powernya ya motornya ini, motornya elektrik motornya ya. Nah begitu ya. Oke, saya langsung ke duct desainnya. Nah, enggak. Nah ini bentuk-bentuk ducting ya selepas keluar dari air handling unit ya.
Jadi ini kalau di gambar ini Herlindung unitnya itu yang ini nih, yang utama nih, yang besar-besar. Nah, selepas itu ya ini ada yang langsung satu gitu ya, ada yang dua, kemudian gabung. Nah, ini sesuai kebutuhannya lah ya, sesuai kebutuhannya. Ada yang bentuknya begini juga ya. Nah, ini dia. Ya, jadi kita fokus di chapter 2 aja. Air duct design. Ya. Ini dulu saya waktu masih S1 ya, nih seumuran kalian ya. Saya S1 mulai ngedesain beginian ya, itu ya tahun berapa ya waktu itu? Itu menjelang Krismon tuh, saya ingat banget. Krismon itu kan 98, ya betul. Nah, saya 97 tuh jadi kerja praktek saya ya waktu itu ada gedung lagi dibangun. Wah, itu lagi ekonomi lagi bagus-bagusnya itu sebenarnya sebelum Krismon ya. Saya ingat banget saya datang, padahal saya waktu itu niatnya ya ingin belajar aja gitu. Sama kontraktornya, ya udah kamu datang, ntar kita kasih ya honor apa segala macam gitu ya, transportasi. Padahal dekat itu dari rumah saya. Saya pikir, saya waktu itu saya mau belajar udah dekat rumah, enak nih. Malah dijanjiin itu. Tapi nggak lama tuh, sebulan 2 bulan setelah itu ya, itu langsung kolaps tuh, gitu. Ya, tapi masih sempat belajar waktu itu. Ya, ambil datanya masih sempat. Oke, nah lanjut. Ada rekomendasi ya terkait kecepatan ya. Makanya kemarin kan saya cerita juga CFM-nya ini perlu kita perhatikan karena nanti ada kaitannya dengan kecepatan ya, dengan kecepatan. Ya. Kalau kecepatannya ya misalnya ini ya, rekomendasi kecepatan untuk ya untuk kondisi tertentu nih ya, yang komersial ya, 2.500 misalnya ya, ini maksimalnya, atau kita ambil 2.000 lah ya, 2.000 feet per menit ya, feet per menit. Kalau misalnya CFM-nya besar, berarti kan kita memerlukan area yang lebih besar ya, kan area itu CFM dibagi FPM ya, dibagi FPM ya, cubic feet per menit ya, dibagi dengan feet per menit ya. Jadi jadi kan hasilnya adalah feet kuadrat ya, feet kuadrat. Nah, feet kuadrat. Jadi semakin besar CFM-nya, nanti kebutuhan duct-nya itu jadi semakin besar ya. Makanya itu oleh beberapa kontraktor ya, konsultan ya, itu menjadi perhatian penting ya, CFM itu, jumlah CFM. Jadi ya makanya ada yang kemudian menurunkan jumlah CFM-nya ya, dikecilin gitu ya, CFM-nya dikecilin supaya ya tadi duct-nya itu nggak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau ini saran saya ya kita belajar, bukan buat dagang nih sekarang ya. Nanti kalau kalian ada yang berkecimpung di sana ya silahkan lah gitu ya. Ngatur-ngaturnya gimana. Tapi kita coba ikuti standarnya. Jadi standarnya ini ya, yang ada juga standar ya ini ya, lebih tinggi ya. Nanti ada sebenarnya ya, untuk keperluan apa, rekomendasinya FPM-nya berapa. Oke. Nah ini hubungan antara aspek rasio itu tadi ya, bagian yang
Nah ini kalau ini kan angka besar dibanding 1 ya. Bagian panjangnya dibagi lebar. Ya, kalau ducting tadi bentuknya kotak misalnya ya kotaknya ya panjang ya dibanding dengan yang tingginya ini ya lebarnya ya ini aspek rasio. Kita lihat di sini semakin besar aspek rasio ya ini 10:1 misalnya lebar banget ya. Maka potensi heat ya masuk ke ducting tersebut ya ini meningkat ya. Jadi peningkatannya itu ya kira-kira begini. Walaupun detailnya itu ya harus kita perhatikan lagi nanti ya bagaimana insulasinya segala macam gitu ya. Tapi kita bisa mendapatkan di sini ya semakin rasionya semakin besar ya maka potensi kalor masuknya itu semakin besar juga. Nah, jadi kita hindari ini. Makanya tadi sebaiknya rasionya itu yang kecil-kecil aja. Kalau bisa bundar bagus, kalau enggak ya tadi 2:1. Kan 2:1 ini masih bagus. Oke. Kemudian ya ini ada lagi aspek rasio ya terhadap ya nih biaya instalasi sama juga. Semakin besar ya biayanya makin besar juga. Kemudian aspek rasio terhadap apa nih biaya operasional ya berasa biaya operasional sama naik juga ya intinya kita hindari ya yang tadi aspek rasionya besar. Nah ini beberapa macam apa ya ini fitting ya elbow ya ini bisa digunakan sebagai elbow juga ya. Yang bisa digunakan. Nah ini misalnya nih ini kan contohnya contoh kenapa ukuran dak itu bisa kemudian aspek rasionya jadi besar ya. Nah ini contoh misalnya nih ini lagi enak-enak mengalir ya tahu-tahu ketemu apa nih kalau di ini nih ya besi lah ya besi bangunan ya besi bangunan nih ya mau nggak mau harus ngelewatin nih. Nah ngelewatin ini padahal kan kalau mau mempertahankan CFM yang sama luas ininya ya luas penampangnya ya itu harus dijaga sama kan ya harus dijaga sama ya harus dijaga sama ya juga dengan kita mau menjaga ya tadi ya FPM-nya ya FPM-nya juga kita jaga karena kalau berubah ya tadi kalau A-nya berubah F-nya kan berubah ya. Nah ini kita mau jaga sama ya maka kalau A-nya mau dijaga sama ya tadinya persegi misalnya ketemu jadi sempit gini mau nggak mau kita lebarin nah, kayak gini jadi ada kemungkinan seperti itu ya. Nah ini dari awalnya aspek rasionya kecil jadi aspek rasionya besar ya balik lagi gitu ya. Nah di sini ya ini ada rugi-rugi nih ya, ada friksi ya. Makanya nanti kita hitung kita kumpulkan ya jumlah total friksinya itu jadinya berapa. Nah itu yang tadi ya untuk kita tahu kebutuhan fan-nya ya motor listriknya berapa. Baik itu ya ini dia nih ya besi-besi kayak gini ya. Oke, saya loncat-loncat ya nanti kita bahas contoh aja di bawah. Ya ini contoh-contoh. Ya ada juga nih kan yang daknya itu bundar juga ada. Gitu ya. Nah ini percabangan gitu ya. Misalnya kita mau bagi
ya bisa beda lantai atau mungkin di satu lantai yang sama gitu ya, di satu lantai yang sama. Yang ke sana ya mau kita distribusikan ke ruang yang lebih luas misalnya. Ya ke sini ruang yang lebih kecil. Makanya kita bisa lihat sini beda areanya gitu ya. Yang di sana bisa kebutuhan CFM-nya lebih besar, sini lebih kecil kan begitu. Ya ini bentuknya juga macam-macam. Ya lagi-lagi nanti terkait dengan friksinya berapa besar gitu ya. Nah ini ada yang model kayak gini ya, fan. Ya modelnya macam-macam lah gitu ya. Ya ini heat transmissionnya ya. Tadi ya ada heat gain ya dari luar ke dalam. Dan ini harus diakomodir ya jadi ini karena dia udah keluar dari coil ya. Ini kan udah keluar dari sistem pendinginnya ya. Keluar masuk ke distribusi ini. Masuk ke distribusi. Nah, ini makanya harus kalau misalnya ya kita berharap keluar dari ujungnya dak ya di temperatur berapa, maka beban kalor dari keluar ya ujungnya dak ini ya mulai dari air handling unit sampai ujungnya dak ini kalornya harus kita pertimbangkan gitu ya. Tapi ya ada juga yang mengasumsikan ya nggak terlalu besar ya karena dia membuat insulasinya sangat bagus misalnya ya sehingga ya ininya bisa kita abaikan gitu ya ada juga gitu. Nah kita fokusnya sekarang di ininya aja ya hitnya nggak terlalu kita fokus di untuk mendapatkan fan-nya tadi ya untuk mendapatkan fan-nya dan juga dimensi duct-nya ya. Baik, saya lanjutkan. Ya ini friction, pressure drop. Wah, yang tertarik sama pressure drop ya silakan. Ini tapi kalian semua udah ini ya, udah sedang seminar skripsi ya, udah menentukan topik lah, sudah diseriuskan saja yang sudah dijalani. Baik, nah ini kemudian ada hal-hal yang nanti kita perlukan ya tadi air quantity, duct diameter atau ya ukuran kalau dia persegi ya nanti ya, kecepatannya ya, friction rate ya tekanan ya, ya ini bentuk-bentuk yang bisa dipakai. Nah friction loss ya atau ya rugi-rugi karena gesekan ya. Ini salah nih, friction ya, bukan fraction ya. Friction loss ya. Itu ya ditentukan ya oleh kecepatan ya. Ya kita bisa bayangin ya, mudahnya ya air lah ya. Kecepatannya besar sama kecepatan ya mungkin waktu kita belajar termofluida ya maupun kalian mungkin belajar sistem fluida ya itu pasti diulang lagi ya di sistem fluida ya. Reynolds number misalnya ya kan friksi itu fungsi dari Reynolds number ya. Jadi friksi itu fungsi dari kecepatan ya. Reynolds itu di dalamnya ada kecepatan ya. Termasuk juga ya air quantity ini kan ada ini kecepatannya juga ya. Volumetric ya, rate ya, flow rate ya. Kemudian juga dimensi dari medianya ya. Dalam hal ini ducting ya. Ini ukurannya berapa gitu ya. Nah, ini sebenarnya grafik yang memudahkan kita untuk mendapatkan nilai-nilai nilai friksi ya terutama ya. Kalau kita mengetahui
CFM-nya berapa, velocity-nya, kecepatan udaranya berapa gitu ya. Minimal 2 itu ya kita bisa tahu yang lainnya. Walaupun sebenarnya kita bisa ngitung, ya kita bisa ngitung. Ya. Nah, contohnya kayak tadi ya, kita tahu kecepatan, kita tahu CFM, kita dapat luas kan. Apa kalau mau ngitung nggak bisa. Tapi kalau ingin langsung aja dari tabel yang direkomendasikan, ya boleh aja silakan. Tapi saya berharap tadi konsepnya kalian tahu juga gitu ya. CFM dibagi FPM ya, kecepatan kan dapat luas. Nah nanti luas tersebut gitu ya. Nah ini tadi dikasih persamaannya, nggak friksi di sini. Nah ini kan persamaannya pressure drop ya. Oh nih dia friction loss-nya itu delta P ya. Ini kan berarti ini ya friction loss ya. Friction loss-nya itu kan dia ya ini ya. Kemudian ada konstanta tergantung dari material sidaknya ya. Jadi bisa dihitung nih dari persamaan ini. Nah, terus panjangnya ya. Kemudian ya ini diameter ya atau ekivalennya ya. Kalau dia berupa persegi ya. Kemudian kecepatannya. Ya. Nah, bisa kita hitung ya. Jadi ini bisa kita hitung. Ya, termasuk ini ya bisa kita hitung. Jadi kalau misalnya nggak dapat grafik ini atau misalnya wah, kecil banget nih gitu ya dihitung aja. Baik, saya ke sini, kemudian ini juga tabel konversi luas ya. Kalau yang ini kan ya ini bisa dalam bentuk daknya lingkaran misalnya ya. Luasnya sekian. Kalau konversi jadi persegi jadi berapa kali berapa gitu ya. Nah, gitu. Nah ini kan bisa kita hitung juga nih kan sebenarnya kan. Tinggal ya kali-kalian luas aja ini. Ya, ini dimanja nih ya sama bukunya Carrier dimanja. Ya ini yang ini satuannya feet, yang sini inch ya. Ini jangan tukar. Baik, kemudian ini rekomendasi kecepatan udara ya yang masuk ke ruangan-ruangan tertentu. Ya, apartemen ya rekomendasi FPM-nya berapa sih? Ya, FPM feet per menitnya berapa? Ya. Kemudian yang dekat sama kita mana? Mungkin ini kali ya, General Office kali ya. Biasanya sih ketinggian ininya nih, aktivitasnya lebih tinggi. Ya oke lah misalnya nih General Office ya. General Office ya kita lihat di sini di main duct-nya ya di supply ya itu rekomendasinya ya 2000, di return-nya 1500. Jadi pas di supply ya biasanya ditentukan yang di supply-nya dulu gitu ya. Kita langsung aja kita tetapin 2000. Tadi di atas kan juga ya rekomendasinya berapa tuh antara 1500 sampai 2500 ya. Untuk yang yang umum lah ya. Baik, jadi ini ada rekomendasinya. Kemudian nah ini ya ini konversi lagi nih sebenarnya kan bisa dihitung juga nih ya. Velocity pressure ya dengan velocity ya. Inch water gauge ya ini nanti bisa dilihat nih konversinya ya ke satuan pressure yang lain ya, satuan pressure yang lain, dan satuan pressure bisa macam-macam ya, salah satunya ini inch water gauge. Nah, coba ada yang bisa nyari nggak nih?
konversinya sebentar ya, saya coba ini inch water gauge. Sebentar biar dapat nilainya. Pressure conversion converter inch water gauge. Nah, ini ya, inch of air, of water, maaf. Oh, ada nggak yang langsung ngeluarin ya? Pressure on air. 1 inch water gauge ya, itu mana ini dia, udah ketemu belum? Berapa Pascal? Inch water gauge, inch Pascal, jadiin Pascal. Pascalnya mana? Pascal, Pascal di atas ya. Sekitar ya 250 sekian. Oke, jadi itu ya, jadi nanti bisa dikonversi ke satuan lainnya. Baik, saya kembali lagi. Ya, kaitan tekanan dengan kecepatan kan juga nih ya. Jadi kalau kita kan tekanan ya, kan tekanannya itu kan force ya dibagi dengan luas kan ya, force dibagi dengan luasnya. Nah, di force itu kan kita bisa dapat komponen kecepatan ya, tinggal kita modifikasi lah ya. Nah, sebenarnya ini juga begitu nih ya. Jadi tanpa tabel ini pun seharusnya kita bisa tahu lah gitu, bisa menghitung sendiri. Nah, ini dikasih persamaan ininya nih ya. Cuma di dalam sini kan udah ada konversi satuan nih ya. Ini kalau kita lihat kan satuannya nih ya. Yang ini udah inch water gauge, yang ininya masih FPM nih ya. Oke. Baik. Nah, nanti ya ini terkait losses ya. Yang keluar maupun kalau gain itu yang masuk ya. Ini bisa ditambahkan atau dikurangi gitu ya. Nah, kemudian desain. Nah, desain metode tuh ada beberapa ya. Ada velocity reduction, ada equal friction, ada static regen. Ya, ini. Oke, kita mulai dulu ya. Nah, ini
yang awal ya. Nah, ini ada tabel yang diberikan ya, friction ya untuk duct yang bentuknya bundar ya. Nah, ini dikasih R per D-nya ya. Kemudian L per D-nya ya. R itu yang ini ya. D itu, nah kalau ada L per D itu nanti kalau dia dibuat persegi gitu ya, persegi ya, buat persegi ya. Ini intinya dia nanti bisa kita gunakan kalau ada elbow sejenis yang mau kita pakai lah gitu ya. Ya, kita simpan aja dulu deh. Baik, terus ya ini sama ya, friksi-friksinya ya, nilai friksinya kasih. Kalau kita ngitung ya terus terang memang jadi panjang ya. Terlebih misalnya wah elbow ductingnya di dalamnya itu, nah ini kayak misalnya ini ya, dikasih fan kayak gini ya. Kalau kita mau ngitung detail kan ya bisa, cuma panjang. Nah ini sama carrier ya, dikasih tabel yang memudahkan ya. Kemudian ya ini yang lebih umum dipakai ya, equal friction method sama yang itu tadi ya walaupun yang regen juga ya. Nah ini metode lainnya equal friction ya. Kalau equal friction ya udah nih kita membuat ya sepanjang ducting itu ya friksinya itu sama gitu ya. Kita buat begitu gitu ya. Baik, nah ini ada beberapa tabel yang membantu, tapi sekali lagi ini sebenarnya bisa kita hitung juga nih ya. Ini misalnya dia di cabang ya, cabang yang ke sana CFM-nya 60%, yang ke sini CFM-nya 40% ya. Maka luas yang di sini berapa sih masing-masing ya. Nah, ini bisa kita hitung sebenarnya ya, bisa kita hitung. Nah, ini untuk memudahkan dia kasih ini. Oke. Nah, kita bahas contoh ini dulu aja ya, yang equal friction method. Misalnya ya ini kalau di kasus ini ya, di contoh ini ada office ya, office. Setelah dihitung kebutuhan CFM-nya ya adalah sekian. Jadi ketika kita bicara ducting ya udah nih, kita udah nggak iniin lagi tuh cooling load segala macam tuh udah urusannya udah lewat ya. Ini kita CFM-nya aja ya. Walaupun tadi ya ada delta T, cuma ya udah nanti masukin ke beban cooling load tuh ya. Delta T yang di ductingnya ya kalau ada gitu ya. Itu masukin ke sana gitu. Jangan dihitung-hitung lagi di urusan ducting gitu ya. Nah, ducting ya udah nih urusannya ada sejumlah CFM, kita mau nyampe di ruangan misalnya ya dengan kecepatan sekian. Baik. Nah, kemudian di sini diinformasikan ya ada 18 air terminal ya. Jadi ujungnya ya istilah diffusernya lah ya, itu ada 18 ya, ada 18 titik nih ya. Yang 18 titik tempat keluarnya udara gitu ya. Dengan masing-masing itu 300 CFM ya, masing-masing terminal tadi ya. Masing-masing titik 300 CFM. Kemarin kalau kebutuhan per orang berapa ya yang rekomendasi itu? 500 BTU per hour ya. Bukan, CFM-nya. 25 atau 30, Pak. 25 atau 30 ya. Nah, kan berarti kan kira-kira kan ini ruangannya isinya 10 orang lah ya kira-kira ya kalau 300 CFM.
Nah, maksudnya seperti itu gitu. Jadi kita bisa oh isinya 10 orang, ya udah kebutuhan CFM-nya berapa gitu ya. Oke, jadi ini 300 CFM lah, ini udah langsung dikasih gitu ya. Walaupun kalau kita mau detail tadi ya, kita pertimbangkan nih di dalam ruangan itu isinya berapa, kebutuhannya berapa. Misalnya di satu sistem AC itu ya, kita punya empat ruangan gitu ya, 4 ruangan yang masing-masing kita kasih satu terminal gitu ya. Atau sebenarnya bisa juga begini, ruangannya besar gitu ya. Di dalam ruangan yang sama ada 4 terminal, kan sering ya kita lihat ruangan yang cukup besar, di atasnya ya terminal diffusernya di plafon tuh dipasang ya, itu ada beberapa. Nah itu juga tadi mempertimbangkan, oh satu titiknya 300 tadi ya satu terminalnya, dia dipasang 4 terminal di ruangan, ya udah kira-kira ya berarti kan ruangan itu dapat supply 1.200 ya, 1.200 CFM. Kalau tadi 30 per orang ya, berarti kan berapa, 400 ya, 40 ya, 40 orang ya, 10 ya dikali 4 tadi, kira-kira gitu. Kemudian di sini ya pressure-nya ya. Nah ini 0,15 inch water gauge ya. Dipilih elbow-nya, nah ini elbow-nya udah dipilih nih ya, yang R per D-nya 1,25. Ya walaupun kita boleh milih elbow yang lain gitu ya. Ya ini namanya soal, ya udah kita terima dulu ya. Kemudian yang ditanya kecepatan di awal ya, itu setelah keluar dari AHU ya, air handling unit ya, saat supply. Ini kita ceritanya pakai ducting ya. Ya kalau dia nggak pakai ducting ya udah tuh keluar dari evaporator ya, yang nempel-nempel di dinding tuh. Nah itu kecepatannya berapa? Ya. Nah ini kalau pakai ducting ya, tadi kan ada rekomendasinya ya. Kalau untuk yang office misalnya tadi 2000 ya, 2000 fpm ya. Kemudian ya luas ductnya, ukurannya, friksi ya, dan lain sebagainya lah ya, ini ditanya. Kemudian ukurannya masing-masing ductnya itu sampai ujung tuh masing-masing ukurannya berapa. Kemudian total equivalent length ya, panjang equivalent duct. Nah ini nomor 3 nih penting ya. Jadi yang kita hitung itu untuk mendapatkan kebutuhan fan tadi ya, atau motor listriknya juga ya. Fan itu kan nanti lari ke motor listrik ya. Itu cukup jalur yang ekivalen panjangnya itu yang paling besar ya, panjang ekivalennya itu yang paling besar, karena ya udah kalau yang paling besar itu tercover, berarti yang pendek-pendek itu ya, yang ekivalen panjangnya yang lebih pendek-pendek ya itu pasti tercover lah gitu. Jadi yang kita ini adalah yang paling besarnya itu ya, yang paling panjang tadi, ekivalen panjangnya paling besar. Oke, nah kemudian ditanya lagi static pressure. Baik, nah kita lihat nih. Tadi diinformasikan total air quantity-nya 5.400 fm. Nah, tadi ya balik ke yang awal saya sampaikan tuh. Ya. Kita hitung berbasis ya, tadi kalau mau yang lebih tepat kan berbasis CO2 ya, tapi berbasis temperatur boleh tadi. Temperatur return berapa, temperatur outdoor berapa ya, sama temperatur supply ya saat keluar dari evaporator. Nah, dari situ nanti kita tahu total CFM-nya itu berapa. Nah, ini udah langsung dikasih. Total CFM sekian. Kemudian
Nah ini ya kita boleh milih asalkan masih di range rekomendasi ya. Tadi rekomendasinya kan seingat saya coba nanti di atas ya tuh 1.500 sampai 2.500 ya. Kisaran segitulah ya. Nah, ini dia milih 1.700 coba tabel 7. Ini halaman 49. Tabel 7. Nah, ini tabel 7. Dia tadi buat office ya. Ya, ini. Jadi yang ini kan di supply-nya ya. Supply-nya itu rekomendasinya itu 2000 fpm ya. Ya, dia ambil 1.700 ya boleh aja gitu ya. Tapi kalau kalian mau ambil yang tadi sesuai ini yang 2.000 ya nggak apa-apa juga. Gitu. Dia ambil angka 1.700 ya walaupun masih di bawah. Ini ya. Nah ini dia. Ya, jadi dia pilih ini. Kemudian ya dapat nih CFM di bagian ini dapat luas. Jadi kalau dia ambil angka lebih rendah FM-nya, ya akibatnya sininya lebih besar ya. Dak areanya tuh jadi lebih besar. Dak areanya lebih besar. Ya, dia kecepatannya lebih rendah ya. Akibatnya ininya lebih besar nih ya. Kalau kita tadi ambil 2.000 ya kita bisa lebih menghemat nih ya, lebih menghemat material daknya. Baik, ini kemudian saya mau daknya bentuk persegi ya boleh. Nah ini dia ambil nih yang persegi nih, dikonversi ke persegi ya, luas ini jadinya 22 in kali 22 in. Ya nggak perlu lihat tabel ya. Ya kalau males ngitung ya lihat tabel. Tapi kalau mau ngitung sendiri ya gampang kan ya. Ini feet ya, tapi ini udah dalam inch ya. Atau kalian mau tetap, saya mau tetap bentuknya lingkaran ya. Ya udah tinggal dicari diameternya berapa ini ya. Boleh juga gitu ya. Oke. Kemudian ini ekivalen ininya ya, nih kalau dia dibuat ini ya lingkaran ya. Jadi kalau mau lingkaran ya segini. Ya. Apa diameternya ya. Jadi boleh nih kalian mau milih yang persegi atau lingkaran boleh. Atau persegi tapi enggak 22 kali 22 ya. Ya misalnya kalian asumsikan wah ternyata 22 inch kira-kira berapa senti itu? Ya 2,4 ya. Kira-kira kan 2,4 kan berarti kan 4,489 lah ya. Ya hampir 45 cm ya. Kira-kira 45 cm lah ya. 45 cm. Wah Pak, pas keluar dari AHU ternyata ya atau di bangunan itu ya. Ya ini saya bilang bangunan bisa macam-macam bangunan ya, termasuk juga kebutuhan di kapal ya. Space antara atas sama plafon, misalnya dia pasangin plafon ya, itu nggak sampai 45 cm. 45 lumayan ya, 45 cm. Ya ini cukup besar nih berarti 45 cm. Cuma cukup misalnya 30 cm ya. 30 cm aja udah lumayan ya digantungin dak ya. Belum lagi nanti insulasinya kan. Kita belum bicara insulasinya nih. Insulasinya cukup tebal tuh ya. Supaya tadi ya tidak ada heat yang masuk. Baik, jadi ini boleh dipilih bentuknya. Nah, kita udah dapat nih ya. Jadi kita udah dapat dimensi
si DAP di supply ya, di bagian supply-nya ya. Dimensinya udah dapat. Nah, kemudian baru nih, ini dia kasih ini nih, saya gedein ya. Bentar. Dia kasih petanya lah ya, sebarannya ya, peta sebarannya. Jadi sebarannya tuh kayak gini. Awalnya dari sini ya 5.400, kan tadi ada 18 ya. Ini ada 18 nih, 18 terminal. Masing-masing keluar 300. Saya ini dulu deh ya. Kita pelajari petanya dulu nih ya. Ini kan masing-masing keluar 300 CFM. Berarti kan kalau begitu ya, di yang paling ujung ya, itu dia cuma membawa 300 CFM ya, berisi 300 CFM. Nah, sebelum titik 17 ini dia membawa 600 CFM, kan begitu kan? Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, yang paling ujung ini pasti dimensinya lebih kecil ya. Kemudian di sini membesar. Ini karena 900 membesar ya, tambah besar lagi, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah, di sini yang paling besar kan begitu ya. Nah, begitu juga sini ya. Nah, ini mengecil cuma 1.800 ya, mengecil. Nah, begitu. Nah, ini dikasih jarak masing-masingnya 20 inch ya. 20 inch, jarak masing-masing 20 inch. Ya, di sini bawa karena belok ke sini ya. Ini yang ke sini, di sini 1.800 CFM, tapi yang di sebelah sini 3.600. Baru kepecah di sini 1.800, ke sana 1.800. Nah, jadi petanya seperti itu. Oke. Sudah 17:11. Ya. Balik lagi ke sini. Nah, dari informasi peta ini kalau membuat peta distribusinya, tentu kita harus pertama menyesuaikan dengan ruangan yang ada, ya. Kedua, kita pilih yang paling efisien, gitu ya. Kita pilih yang paling efisien. Kayak ini misalnya. Ini kenapa nih? Misalnya dibuat ke sini 25, terus beloknya ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu ya. Kan kalau misalnya kita mau misalnya kita anggap lebih efisien, ini langsung aja nih. Ini langsung lurus ya kan. Lurus sini, baru di sini pecah kanan kiri. Terus di sini lurus lagi, pecah kanan kiri, lurus lagi, pecah kanan kiri. Nah, boleh aja, ya. Kan kalau misalnya dibuat begitu, nih kalau dari sisi panjang ya, dia panjangnya di sini kan 35 inch ya, 35 inch. Terus nih yang ke sini berapa nih dia? 20 juga ya. 20 juga nih ya, 20 ini 10. Tapi antara A dengan B ini 20 nih. 20 ya. Terus ditambah sini 20. Nah, kalau kita lihat kan jalurnya lebih pendek nih dari fan ya, dari supply sampai yang paling ujung ini lebih pendek ya. Ketimbang kita buat kayak gini. Ini ke sana dulu ya gitu. Boleh ya. Cuma kan kita nggak tahu nih kenapa dia bikin jalurnya begini, siapa tahu emang nggak bisa nih dibuat lurus gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan harus diperhatikan kondisi di lapangan ya, gitu. Jadi kalian juga nggak harus nih dibuat begini gitu. Ya, tinggal dikasih penjelasan aja kalau misalnya nanti kalian ngedesainnya Pak, saya jalur distribusinya saya buat begini gitu. Ya boleh, silakan gitu. Asal dikasih penjelasan. Ya. Baik, ya bisa aja nih
si AHU-nya ya, fan-nya ini nggak diposisikan di sini ya. Kenapa sih nggak langsung aja dideketin gitu ya? Ya kalau space-nya ada kan lebih dekat lebih bagus ya, misalnya diposisikan di sini. Jadi friksinya sampai yang paling ujung ya itu makin kecil total friksi. Ini kan kalau kita lihat ini dari peta distribusi ini, jadi untuk mendapatkan total frictionnya ya, itu kita cukup menghitung yang jalur terpanjang ini aja nih, jalur yang ini nih. Ya. Jadi kalau ini udah terpenuhi ya, maka yang ini sama ini pasti terpenuhi, begitu. Oke, sekarang baru nih kita coba per apa nih istilahnya, per section ya, dark section ya, per section kita lihat dari supply ke A ya, dia membawa 5.400 fm ya, quantity ya CFM-nya yang dibawa masih 100% ya kan, masih 5.400 nih kan. Nah, tapi pas di sini bercabang ya, bercabang, ada yang mulai dari A ya, ada A ke B ya, ada A ke bawah sini ya. Nah, tapi sekali lagi ya, ini kalau kita lihat dia langsung ambil nih yang jalur terpanjang nih, dia nggak ngitung lagi nih yang sini. Nah, kita ambil yang ini A ke B 3.600. 3.600 yang dia bawa yang ininya ya, persentasenya 67%. 67%. Persentase CFM-nya ya, persentase CFM-nya. Nah, ini kan bisa kita hitung ya, sederhana nih ya, persentase CFM. Kemudian sini ya B ke 13 ya, B ke 13 nih ke sini ya, 1.800 ya. Nah, ini persen terhadap awal ya, terhadap 5.400 ya. Makanya kan 1.800 ini kan 33% terhadap ini ya, terhadap 5.400. Terus ya nih langsung aja lah ya, yang ujung nih 17 18 itu tinggal bawa 300 CFM. Nah, ini kan 6% ya terhadap 5.400. Kita simpan nih ya, simpan. Kita dapat persentase CFM. Nah, sekarang di sini ya, masing-masing ya, kita coba masing-masing section ya, kita coba cari dimensi ductnya ya, ukuran ductnya. Nah, yang di awal itu tadi kita udah dapat nih kan di sini. Mana tuh tadi? Ya, 22 kali 22. Kalau kita ini kita dapat, udah dapat nih segini. Nah, kemudian dari A ke B ya, A ke B. Nah, ini sebenarnya kan bisa kita hitung juga nih ya. Ini kan yang kita dapat di sini persen CFM ya. Terus kita mau ubah jadi persen duct area ya. Kalau malas ngitung mana tuh? Bisa kita hitung ya. Jadi misalnya ini 67%. 67% mana? Nah, ini ya. Persen CFM-nya 67, persen duct area-nya 73,5. Ya, jadi kalau di sini mengalir 67% ya, maka luas areanya itu 73,5%.
Nah, ini apa? Persentase CFM ya, dapetin persentase area. Nah, dari sini kemudian ya ya ini persen areanya dapat kan tinggal dikalikan aja nih berapa persennya ya, dikali apa awalnya berapa nih. Ya, kayak misalnya ini 73,5% kan berarti kan dapatlah nih ya, di bawahnya juga begitu ya. Ya apa nih terhadap yang awal nih ya, terhadap yang awal nih. 41% ya dari 3,18 ya, dapat 1,3. Terus ya ini kita dapat dalam luas ya, luas. Cuma kalau kita perhatikan di sini dia maunya dibuat persegi semua nih. Ya, yang atas tadi udah dia tentukan 22 kali 22. Nah, terus ke sini ya mengecil nih kan, karena A ke B dia udah bawa CFM yang lebih dikit kan, makanya luas ductnya jadi mengecil 22 kali 16. Terus kalian misalnya saya maunya tetap persegi gitu ya, boleh aja cari apa yang sesuai ya, berapa kali berapa sama dengan luasnya ini gitu. Nah, boleh. Jadi apa tinggal disesuaikan. Cuma kalau misalnya ini yang umum ya, yang umum di lapangan, sepanjang masih rasionya di bawah 2:1 ya, dia masih mempertahankan tuh salah satu ukurannya. Kayak misalnya ini ya. Nah, ini kan kalau kita lihat sampai 22 kali 10 dia masih mempertahankan dua-duanya nih. Ya, ini kan mendekati 22 kali 11 ya. Ya, jadi dia cuma mengubah satu ukurannya aja. Ya, misalnya awalnya ini ya 22 kali 22. Setelah di situ berapa inch tuh? 20 inch ya, 20 inch. Yang tingginya dia kurangi ya. Biasanya yang dikurangi yang bawahnya tuh. Jadi kan yang atas kan biasanya nempel sama ya bagian atas lah ya, sama gantungannya gitu ya, mengecil terus mengecil lagi gitu ya. Nah, ini sampai dia pertahankan dua-duanya ini sama ya, sampai kali 10. Nah, baru udah kali 10 ya, ini udah rasionya udah lebih dari 2:1 kan, baru nih dia ubah gitu kan, dia ubah. Nah, ini dia ubah juga kita lihat dia pertahankan satu ukuran ya, supaya dia nggak banyak ngubah-ngubah ukuran, karena ya dari sisi manufaktur ya itu juga mempengaruhi gitu ya. Susah nih tiap section ganti ukuran dua-duanya, ganti ukuran dua-duanya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu perlu diperhatikan. Ya, termasuk juga kalau tadi misalnya mau dibuat bundar gitu ya. Bundar, ntar mengecil ya. Bundar lagi, mengecil lagi. Ya, apa lebih manufakturnya lebih ini lebih sulit gitu ya untuk membuat yang bundar. Kalau yang kotak kan gampang ya. Oke, ini terus ya 10-nya terus dipertahankan sampai ujung. Ya, karena kalau kita lihat sini ya masih di rasio 2:1. Nah, apa namanya dimensinya kita dapat nih ya, dari awal sampai ujung nih udah dapat. Kalau jaraknya udah ditentuin ya. Oke, berikutnya. Berikutnya, nah. Ya. Jadi nanti yang sisanya ini kan kita ngitung cuma yang terpanjang ya.
Nah, yang ini, yang 2 jalur ini, ya, dimensinya tinggal ngikutin aja nih, ya, yang serupa, yang CFM-nya sama ya, CFM-nya sama. Kayak misalnya ini, dari titik 1 ke 2, ya, dia bawa 1500 CFM, kan berarti dia sama nih dimensinya dengan 13 ke 14 nih, ya, 13 ke 14. Nah, begitu juga nih, 5 ke 6, itu sama dengan 17 ke 18. Jadi dimensinya sama ini. Jadi kita cukup hitung satu aja nih. Yang lainnya ngikutin. Karena basisnya itu kan ya ini, CFM yang dibawa ya. Oke. Nah, kemudian baru ini untuk mendapatkan tadi ya. Kalau pompa kan head ya, ketinggian ya. Nah, ini kalau di sini ya dia dalam ekivalen panjang. Ekivalen panjang. Ya nanti ekivalen panjangnya baru kita konversi jadi tekanan gitu ya. Oke. Yang kita hitung ya nih yang panjang tadi ya, yang paling panjang ya, yang total ekivalen lengthnya itu paling besar gitu ya. Nah, dari sini kan kita udah bisa lihat nih. Pasti yang paling besar yang ke sini gitu ya. Oke, makanya nih kita pilih section yang ini saja nih yang terpanjang. Dari supply ke A ya. Kita lihat di sini ada apa aja sih gitu ya. Pertama ada duct yang lurus ya. Ini panjangnya berapa? Oh maaf, ini bukan inch ya, feet ini ya. Feet ya. Thickness feet. 25 plus 35, 60 feet ya. Kemudian ternyata ada elbow 1 nih di sini. Ya, ada elbow 1 yang ekivalen panjangnya 12. Jadi ini ekivalen panjang itu kan nanti kita konversi ke friksinya ya, beban friksinya ya. Nah, ini tinggal kalian pilih aja ya. Ini maaf nih. Oh, dia ngasih nih. Dia ngasih ini kan tadi ya. Dia pilih yang R per D-nya berapa tadi? 12 ya. Kita lihat R per D. Ya walaupun yang R per D-nya 1,25 tuh modelnya banyak ya, macam-macam ya. Nah, ini misal. Nah, ini misal ya, R per D-nya 1,25. Tadi ada informasi 22 kali 22 ya. 22 kali 22. Ya, ini kan nih nggak ada yang pas di sini ya. Kan kira-kira di sini ya. W per D-nya kan di sini ya. 22 kali 22. Nah, ini 24, 22 sini. Ya, kisarannya kan di belasan di sini ya. Nah, jadi di sini nih. Ya, nanti bisa di interpolasi bisa lah ya nih. Jadi kisarannya ini. Nah, tadi berapa nih dapatnya? 12 kan. Tadi 11 ya, yang 24 kali 20 kan 11 ya. Nah, dapat 12 nih dia. Elbow ekivalen panjangnya sekian. Kemudian lagi A ke B. A ke B ini kan lanjutannya ini ya. A ke B lurus aja nih. Ya, panjangnya sekian feet. Nggak ada elbow nih. Kemudian B ke 13. B ke 13 ada pipa, ada elbow di sini. Pipanya 20 tambah 10 ya. Nah, 20 tambah 10. Elbow-nya 7 ya. Dia masih pakai R per D yang sama nih ya. Nih, karena informasi soalnya begini nih ya. Tapi saya serahkan kalian ya. Kalian mau milih yang elbow yang mana juga terserah nih. Dia pakai R per yang ini ya. Ukurannya B ke 13 22 kali 10 ya. 22 kali 10 kita lihat di sini.
22 kali 10. Nah, kira-kira ini ya. 7 ya, sekitar 7 ya. Sekitar 7. Dia pakai angka berapa nih? 7 ya. Ya, boleh. Ya, 7. Kemudian dan seterusnya lah ya. Ini kebetulan udah nggak ada elbow lagi nih ya. Panjangnya aja. Nah, dapatlah 129. Nah, kita lihat di sini kan. Ya ini kita konversi nih sebenarnya, kita konversi ya. 229 dikali. Nah, ini dia udah kasih nih friction rate-nya nih. Makanya ini kan tadi pakai equal friction ya. Dia udah kasih friction rate-nya sekian. Nah, ini kan tergantung material nih nanti ya, tergantung materialnya. Jadi bagian dalamnya itu friksinya berapa. Nah, ini udah dikasih informasinya. Per 100 feet-nya adalah sekian. Maka kita dapat ya total friksinya itu ya ini 0,33 ya inch water gauge ya. Ini satuannya masih in water gauge. Nah, ini cuma nanti kita konversi ya ke satuan lainnya. Nah, ini ada nih, ada regen ya. Ada regen karena kita lihat di sini velocity awal ya 1700 di ujung ya, di ujung sini ya velocity-nya 5.590 ya. Persamaannya tadi di atas ya. Nah, ini ada regen sebesar sekian ya, sebesar sekian. Nah, ini kalau kita hitung total mempertimbangkan regen ya. Nah, ini juga terminal pressure-nya ya. Maka 0,33 tadi ya ditambah ini yang di ujung ya 0,15 ada regen sebesarnya. Nanti kan ada regen, ada loss ya, losses ya. Nah, ini kalau di sini kasusnya regen ya, karena nih bedanya sekian nih antara inisial dengan yang lastnya. Nah, ini nih gennya 75. Oke ya, ini nggak usah dulu lah ya. Ya, kita dapat ini nih ya. Jadi total static pressure ya di startnya ya, di supply-nya ya, itu adalah sekian. Oke, sampai sini dulu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini minggu depan kita bahas yang metode lainnya ada ya. Jadi kalian saya bebaskan juga untuk pakai metode yang mana ya untuk mendesain ducting. Nah, ini nanti tolong ya, ini kan satuannya masih inch water gauge ya, itu kalian konversi ya, konversi sampai dapat fan yang sesuai, intinya seperti itu nantinya. Tapi ya udah, nanti itu terlalu detail sampai ke spek produk ya, nggak usah lah, paling nggak nanti dikonversi aja ke satuan yang umum ya, dipakai untuk fan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oh, ya, jadi tinggal dijahit aja ya siklus yang tata udaranya, yang udara ya,
ya ini saya ulang lagi ya, dari kalian menghitung cooling load ya kan, kemudian menggambarkannya di sistem di tata udaranya, psikometrik chart ya. Nah, kemudian bisa kalian gambarkan ya kebutuhan di sistem refrigerasinya, pH diagram ya. Nah, udah selesai baru bicara mendistribusikan udara dinginnya. Nah, ini juga kalian buat ya. Kayak misalnya ya ini kan tergantung kebutuhan ya, saya juga nggak mau membatasi lah, tapi kalau bisa jangan terlalu sederhana. Misalnya, wah Pak saya desain satu ruangan nggak perlu dak kayaknya Pak. ya sudah, nanti komponen nilai untuk desain daknya jadi nggak ada gitu ya. Nah, jadi kalau bisa desain yang memang ada kalkulasi daknya ya, supaya saya ngasih nilai komponen desain daknya ada. Jadi ada 3 komponen penilaian ya. Kan sekarang itu kita ya nih dosen-dosen ya didorong kalau ngasih nilai itu enggak lagi di siap engine nanti ya. Itu enggak lagi nilainya UAS, UTS, tugas, enggak begitu. Jadi sudah berbasis kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah tersebut ya. Kalau mata kuliah ini kan kompetensi yang diharapkan ya kemampuan mendesain sistem tata udara, refrigerasi dan distribusi udaranya gitu ya. Nah, maka nanti yang muncul itu 3 komponen itu. Ya, 3 komponen itu. Begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan, Mention. Kalau ini kan namanya diffuser Pak ya, yang buat keluar udara dari supply-nya kan Pak ya. Kalau dari supply bukan diffuser, itu yang di terminal diffuser tuh yang kalau kasus ini nih bagian play. Pertanyaan apanya nih teman? Kalau yang apa kan ada return air Pak ya. Halo. Return air. Iya, return air. Kenapa? Berarti return air tuh bicaranya sebelum ini. Ini nih udah selesai nih, udah bentar deh. Waduh, tadi di gambar yang ini nih ada. Bentar ya. Oke, kamu sambil nerusin pertanyaanmu, silakan. Kalau return air itu udara yang kembali itu dari ruangan berarti ada ininya lagi Pak, berarti ada salurannya lagi, ductingnya lagi biar dari ruangan itu kembali ke supply airnya itu. Iya. Jadi ilustrasinya kan seperti ini. Persen ini kan juga nanti harus kita kondisikan gitu ya. Nah, gimana kita mengkondisikannya? Ya, tentu dengan fan. Ya, kalau udara kan pakai fan. Jadi nanti dimensi maupun power ya RPM-nya si fan di sini ya return air tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan CFM yang mau kita ambil kan dari return air. Begitu juga yang dari outdoor nih. Jadi gitu. Nah, sedangkan yang kita bahas tadi itu mulai dari sini nih. Mulai dari sini ke kanan nih ya. Nah, kalau yang ini kan pembahasan waktu kemarin nih yang psikometrik chart ya. Nah, ini bahasan kita di psikometrik chart nih. Nah, kalau yang ini ya ini kan bagiannya refrigerasi nih sebenarnya. Cuma ya saya kita nanti pakai yang sederhana dulu ya. Ini kalau yang lebih kompleks itu biasanya refrigeran ya.
kemudian dia tukeran kalor dengan nah ini ya, dengan water ya, water. Dia tukeran air sama water dulu nih. Waternya itu baru yang dipompa tuh sirkulasi. Ya, water yang chill water nih, water yang udah didinginin baru tuh dipompa. Nah, ini kan kita kalau yang ini gambarannya sistemnya gede nih ya, sistemnya gede. Berapa lantai misalnya gitu ya, atau ruangannya luas gitu ya. Nah, kalau pakai refrigeran repot, refrigerannya didistribusi kemana-mana, bisa perlu refrigeran banyak, belum lagi potensi bocor segala macam ya. Nah ini yang kita bahas sekarang yang sederhana dulu aja ya. Jadi sistem refrigerasi, udara tukeran kalor langsung dengan si refrigerannya. Ya, kalau ini ya refrigeran tukeran kalor dengan water. Nah, nanti water tukeran kalor dengan udara nih kalau di sini. Begitu. Jadi ada dua tingkat nih kalau. Begitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? No mention, udah cukup? Baik Pak, paham Pak. Ya. Ya, jadi tolong ini langsung aja. Kalau ini kalian boleh misalnya milih pakai yang tadi ya, static pressure ya, pakai metode itu untuk distribusi udaranya boleh aja gitu ya. Nah, kalau misalnya mau begitu silakan mulai menyusun ya desain yang nanti dijadikan paparan lah ya, presentasi yang kalian videokan ya untuk nilai kalian gitu ya, nilai kalian yang isinya tiga komponen tadi gitu ya, tata udara, refrigerasi, sama distribusi udara. Ruangnya silahkan pilih. Jadi aneh kalau nanti saya temukan ada yang ruangannya sama, hasilnya sama. Wah, udah nih. Kerja sama boleh, tapi hasilnya sama itu yang nggak boleh ya. Kerja sama itu bagus lah ya, saya dorong gitu. Ya, teamwork. Jadi kalian bangun ya teamworknya. Tapi kalau hasilnya sama, nah itu yang nggak boleh. Ya, hasilnya harus beda-beda karena kasusnya kan bisa beda-beda. Tadi ya ada yang mau mendesain untuk ruangan, kebutuhan ruangan cuma 1 lantai, ya nggak apa-apa. Ada yang mau 2 lantai, ada yang cuma untuk misalnya 3 ruangan, ya ada yang mau kayak tadi ya ada 18 terminal ya. Ada yang bentuknya tadi ya, distribusinya harusnya beda. Ya, bebannya aja juga dari bebannya aja udah beda. Ada yang sekian orang, yang satunya sekian orang. Kalau ada yang sama persis, wah, udah mohon maaf ya. Jadi bisa bertemu saya lagi tahun depan. Jadi, ada yang sama. Tahun terakhir. Pak, jadi ruangan yang kita mau di kapal, ya, di kapal kita itu terserah kita Pak. Jadi kayak misalkan mau lantai mana yang terserah, betul. Ya, tapi tadi ya ada 3 komponen itu ya, tata udaranya ada, refrigerasinya ada, ductingnya ada gitu ya. Karena bisa juga di kapalnya kecil. Wah Pak, kapalnya kecil Pak, speedboat nggak perlu ducting. Ya udah, komponen ductingnya jadi nggak ada gitu. Jadi kita misalkan maunya cuma deck house yang ruangannya misalkan cuma ada 5 atau 6 nggak apa-apa berarti Pak ya? Ya boleh lah. Ya walaupun itu kan sebenarnya penyederhanaan. Tapi nggak apa-apa, saya mau lihat konsep kalian aja nih. Nggak apa-apa Raymond. Ya, makasih Pak. Oke, ada lagi? Ya. Cukup ya. Ya nanti kalau ada pertanyaan masih bisa minggu depan ya.
Minggu depan kita ketemu. Terus sisanya itu ya, saya nggak mengadakan Zoom lagi ya, tapi kalau kalian perlu Zoom, sampaikan ke ketua kelas, saya bisa kemudian ya menjadwalkan gitu ya. Terus juga kalau mau nanya langsung WA apa segala macam silahkan aja. Cuma mohon maaf kalau WA kadang nggak dijawab cepat ya, yang numpuk kadang banyak juga. Baik, cukup ya. Terima kasih, semoga paham ya, ada manfaatnya. Nanti kalau kalian lulus, ada yang berkaitan dengan bidang-bidang seperti ini ya, ada yang nyangkut lah ya gitu ya. Walaupun nih sekali lagi ya, yang kita pelajari ini konsepnya ya, konsep dasarnya. Pasti nanti di lapangan ya. Ini kayak belajar ducting aja ya. Itu ada tuh satu handbook ducting ya. Wah itu ya kompleks lah bahasannya ya. Nah ini yang ini kan yang sederhana. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Salam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.